أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 25 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, jamaah masjid di Waqrah Qatar ini yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tema yang kita ingin angkat pada kesempatan kali ini adalah rahasia di balik takdir. Dan tema ini maksudnya adalah, kalau kita lihat kata-kata yang ada di dalam tema rahasia di balik takdir. Rahasia artinya adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya
orang lain tidak mengetahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Itu adalah arti dari rahasia, sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Itu arti dari rahasia secara bahasa. Adapun makna yang lain disebutkan juga, rahasia adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami seseorang. Inilah yang kita maksud tentang kata rahasia, sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Berarti kalau kita angkat tema rahasia di balik takdir, berarti adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami oleh seseorang tentang takdir. Makanya nanti kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sukar dipahami tentang takdir. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dapati dan jadi obrolan di tengah masyarakat ternyata bermuara pada permasalahan yang belum dipahami atau sukar dipahami oleh sebagian kaum muslimin, dan itu berkaitan dengan takdir. Saya beri contoh langsung yang agak berat. Misalkan ada seorang pernah datang kepada saya, seorang mu'allaf baru masuk dalam agama Islam. Lalu beliau berkata, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada saya masuk dalam agama Islam. Tetapi saya sedih, mengapa kita sebagai seorang muslim tidak bisa mendoakan orang-orang yang mati di atas kesyirikan, kekufuran. Dan saya sedih dengan keyakinan ini, akhirnya saya tidak bisa mendoakan bapak ibu saya. Lalu timbul pertanyaan saya, kata beliau, mengapa tidak dulu-dulu hidayah itu menyapa keluarga kami? Mengapa saya saja yang dapat hidayah? Mengapa tidak bapak ibu saya juga dapat hidayah? Yang menyebabkan mereka mati di atas kesyirikan, kekufuran, akhirnya saya tidak bisa berkumpul nanti dengan bapak ibu di dalam surga. Ini permasalahan yang sukar dijawab dan dipahami oleh sebagian kaum muslimin, dan itu kaitannya dengan takdir. Nah, itu maksud dari tema kita, rahasia di balik takdir. Adapun kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia juga tentang arti takdir. Arti takdir adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Dan ini secara kamus besar bahasa Indonesia. Adapun kalau kita lihat penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang makna takdir, diambil dari kata al-qadar dan al-qadha. Saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam permasalahan bahasa al-qadar dan al-qadha, tetapi
sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan makna qada dan qadar secara istilah syariat. Di antaranya disebutkan oleh para ulama dalam misalkan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga di dalam kitab Ma'alimus Sunan berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi bahwa takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdasarkan ilmu Allah yang azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ditulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz itulah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluk berdasarkan ilmu Allah yang azali dan ditulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, dan semua yang terjadi adalah atas ciptaan dan kehendak Allah. Itulah takdir. Kalau ingin lebih bisa menggambarkan takdir, maka kita harus memahami 4 poin, yaitu Allah Al-Alim, Maha mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang azali, yang terdahulu, tidak ada awalannya dan tanpa batas. Makanya Allah alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, jikalau terjadi bagaimana terjadi. Dengan ilmu inilah Allah akhirnya menulis takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan apa saja yang terjadi, maka itu atas kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya 4 poin ini. Ilmu, kemudian penulisan, kemudian kehendak, lalu setelah itu penciptaan. Ilmu artinya Allah mengetahui dengan pengetahuannya yang azali apa saja yang terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik, bagaimana nasib mereka. Beliau menjawab,
Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui tentang apa saja yang mereka lakukan. Dengan mengetahui ilmu, dengan meyakini bahwa Allah memiliki ilmu pengetahuan yang azali, ini sebenarnya menjawab hampir semua permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Contoh, kita ini sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Lalu mengapa kita beramal? Kita ini sudah ada rezekinya, lalu mengapa kita bekerja? Kita ini sudah ada jodohnya, lalu untuk apa berusaha? Maka jawabannya Allah Al-Alim, dengan ilmu yang azali. Karena ilmu Allah yang azali tersebut, Allah bisa menetapkan takdir-takdir. Nah, susah dipikirnya karena kita memikirkannya dengan ilmu kita yang tidak azali. Kita kan tidak mengetahui apa yang telah terjadi kalau bukan pengetahuan kita. Apa yang akan terjadi, jikalau terjadi bagaimana terjadinya, kita tidak mengetahui. Makanya mengukurnya dengan ilmu Allah yang azali. Abu Lahab, dia tidak masuk Islam, itu sudah ada tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dari mana Allah tahu? Dengan ilmu yang azali. Nah, ini menariknya permasalahan takdir. Jadi intinya takdir itu adalah ilmu Allah atau ketetapan Allah yang Allah tetapkan di dalam kitab Allahul Mahfuz berdasarkan ilmunya yang azali, dan Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu apa saja yang terjadi berdasarkan kehendaknya dan ciptaannya. Poin takdir, paham ya? Rahasia di balik takdir. Jadi saya ingin mengenalkan dulu makna dari tema kita. Sebenarnya apa sih tema ini? Membicarakan apa sih? Karena besok beda lagi maksudnya. Besok buah manis beriman kepada takdir. Sama enggak? Beda. Isinya beda. Kalau buah manis beriman kepada takdir, mudah permasalahannya. Kalau ini rahasia di balik takdir, permasalahan-permasalahan pelik seputar takdir. Ya. Yang saya pernah berkata kepada syekh saya, Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi, Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Beliau mengatakan akhir permasalahan takdir adalah ketika ada orang bertanya, mengapa Allah ciptakan iblis? Karena ini Ustaz, gara-gara iblis ini akhirnya kita keluar dari surga. Akhirnya di dunia yang serba terbatas ini, dengan segala macam kehebatan dunia, antum sekarang berada di negara kaya, tapi tetap saja dia dunia. Tidak ada apa-apanya dibandingin surga. Kalau saya sekarang ceramah kebelet, itulah dunia. Makan gak boleh banyak, kata Pak Toto tadi, karena sudah umur. Dunia. Itu gara-gara iblis mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga.
Akhirnya kita di sini. Pertanyaan paling mendasar dan itu puncak pertanyaan takdir. Mengapa Allah ciptakan iblis? Nah, di situ yang akan kita bahas nanti beberapa poin yang berkaitan dengannya. Bisa dimaklumi ya. Jadi tema kita rahasia, sesuatu yang sulit dan sukar dipahami oleh seseorang tentang takdir. Takdir apa? Ketetapan Allah yang Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, berdasarkan ilmu Allah yang azali. Ditulis ketetapan tersebut di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan semua yang terjadi berdasarkan kehendak dan penciptaannya. Baik. Nanti juga ada pertanyaan, kenapa enggak sholat? Takdirnya udah kayak begini. Ada orang pernah berkata kepada saya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kadang dijadikan sebagai bahan pembicaraan di tengah kaum muslimin, itu urusannya banyak berkaitan dengan takdir. Contoh, ada orang pernah cerita kepada saya waktu itu berceramah tentang indahnya baca Al-Quran dan sedihnya orang yang tidak lancar baca Quran dalam bulan Ramadan karena nggak bisa hataman. Lalu dia berkilah, Ustadz, saya ini sepertinya takdirnya memang tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena 9 guru Iqra semuanya menyerah mengajari saya. Bahkan yang terakhir itu yang saya ambil kesimpulan, yang ke-10 mengatakan takdirmu memang sepertinya nggak bisa baca Quran. Ya wis lah, terima aja takdir. Kan benar Ustaz. Berarti takdir saya memang 50.000 tahun tertulis tidak baca Quran. Berarti saya tidak punya salah dong. Tidak bisa baca Quran karena sudah tertakdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini harus dijawab. Dan itulah yang akan kita bahas. Baik. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah urgensinya tema ini. Apa pentingnya tema ini? Jikalau tidak ada pentingnya tema ini kecuali dia bagian daripada rukun iman, sudah mencukupi. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kalau tidak ada urgensi dari tema ini kecuali dia merupakan salah satu dari rukun iman, sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara rukun iman, ar-ruknu lughatan al-janibul aqwa minasyai'. Rukun secara bahasa adalah bagian yang paling kuat dari sesuatu. Berarti dia bagian yang paling kuat dari iman. Rukun iman. Beriman kepada takdir adalah rukun iman. Berarti beriman kepada takdir bagian yang paling kuat dari iman. Dalam pengertian etimologi yang lain, bahwa rukun adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Kalau seandainya dikatakan beriman kepada takdir adalah rukun iman, berarti adalah inti dari iman, inti paling penting dari iman. Adapun menurut
sebagian definisi yang diucapkan oleh para ulama usul fikih, ar-ruknu ma la yatimmu illa bihi wa huwa minhu. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Iman tidak sempurna kecuali dengannya. Coba lihat bagaimana pentingnya. Dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Iman tidak sempurna kecuali dengannya, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Seperti rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah, mengucapkan takbiratul ihram. Maka tidak ada sholat tanpa membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, karena dia adalah rukun sholat dan dia bagian dari sholat. Takbiratul ihram bagian dari sholat, Al-Fatihah bagian dari sholat. Bedanya dengan syarat, dia adalah di luar sholat. Syarat sahnya sholat adalah berwudu. Maka sekali lagi urgensinya tema ini adalah rukun iman. Beriman kepada takdir adalah rukun iman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika muncul pertama kali kaum Qadariyah, yang mana akibat cerita inilah keluar nantinya hadis Jibril yang panjang itu. Kaum Qadariyah yang mereka menolak Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu pengetahuan. Tidak seperti kaum Qadariyah zaman sekarang. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana terjadi jikalau terjadi. Itu kaum Qadariyah. Al-amru unuf. Perkara sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Itu Qadariyah kaum dahulu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, akhbirhum idza laqita haula, jika engkau mendengar jika engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna Abdullah ibn Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni, bahwa Abdullah bin Umar sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma berlepas diri dari keyakinan mereka dan mereka berlepas jauh dari keyakinan Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tema ini karena menentukan akidah seseorang, bahkan menentukan amal ibadah seseorang diterima atau tidak. Jika beriman kepada takdirnya menyimpang, dikhawatirkan tidak diterima amal ibadahnya. Dikhawatirkan tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seseorang sampai dia beriman kepada takdir. Di sini letak pentingnya membicarakan tema rahasia di balik takdir. Kemudian yang ketiga, pentingnya tema ini adalah untuk menghadang pemikiran yang menyimpang berkaitan dengan takdir, yang akibat penyimpangan berkaitan dengan takdir ini akhirnya implementasi di dalam kehidupan sehari-hari juga menyimpang, bahkan sangat menyimpang. Contoh,
penyimpangan di dalam takdir kaum Jabariyah atau kaum Qadariyah dulu, yang menyatakan bahwa seorang hamba yakhluqu fi'lahu istiqlalan. Seorang hamba menciptakan perbuatannya secara tersendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekarang minum, ngangkat ini adalah perbuatan saya dan saya yang menciptakannya. Tidak ada yang menciptakan ini kecuali saya. Ini Qadariyah. Maka sebagian orang di zaman sekarang dia tidak merasa kalau seandainya dia terhinggapi, minimal terkontaminasi beberapa persen dari keimanannya dan dengan pemikiran Qadariyah. Seperti misalkan Qarun. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah." Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa, lalu ia menyimpang dari ajarannya Nabi Musa, dan kami berikan kepada Qarun harta kekayaan yang kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan kuda-kuda yang kuat. Gara-gara itulah Qarun tercemar akidahnya dengan akidah Qadariyah yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Harta yang aku miliki ini karena kepintaranku. Saya bisa seperti ini karena keahlian saya. Maka ini hati-hati, bisa-bisa dikhawatirkan dia mempunyai pikiran Qadariyah, menganggap bahwa dirinya lah yang berkuasa atas perbuatannya, mencipta perbuatannya, dan itu banyak dihinggapi oleh manusia-manusia di zaman sekarang. Yang kedua, penyimpangan yang kedua adalah kaum Jabariyah yang implementasi di lapangannya adalah meremehkan maksiat. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kami adalah robot, kami adalah bagaikan daun yang diterpa angin, dibolak-balik angin. Salah kami apa? Kami dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan maksiat ini. Nah, inilah 3 urgensi mengapa tema ini penting. Yang pertama, dia bagian dari rukun iman, dan yang kedua, dia adalah syarat diterimanya amal dan menunjukkan kepada akidah yang benar, dan yang ketiga adalah menghadang pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari permasalahan atau dalam permasalahan takdir. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada tema kita, rahasia di balik takdir. Saya akan menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan rahasia di balik takdir. Kaidah yang pertama, kaidah itu artinya adalah sesuatu yang umum yang di bawahnya permasalahan-permasalahan yang begitu banyak. Siapa yang memegang dan meyakini kaidah ini, maka niscaya dia tidak akan bingung dengan permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya. Kaidah yang pertama yang berkaitan dengan takdir, af'alullahi kulluha adl wa rahmah wa hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah seluruhnya adalah adil, penuh kasih sayang dan penuh hikmah. Adil artinya proporsional, seluruhnya di dalam hal apapun.
kita mempunyai 4 aspek kehidupan manusia kita. Pertama, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Seluruh yang Allah takdirkan di dalam 4 aspek kehidupan kita ini, seluruhnya adalah proporsional. Contoh, di dalam permasalahan akidah, diperintahkannya tauhid, diharamkannya kesyirikan, itu adil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang Rabb. Maka Allah yang pantas kita ibadahi satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Mudabbir, wahdah la syarikalah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Rabb yang telah menciptakan kalian. Rabb ada 3 maknanya. Pertama, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini proporsional. Akidahnya proporsional. Apa yang Allah takdirkan dari syariat tauhid proporsional. Itu namanya adil. Dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalamnya terlihat oleh kasmata kepala manusia ada semacam kekejaman, tetapi sebenarnya di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan ada musibah menimpa seseorang, maka bisa jadi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan dengan takdirnya bahwa dia mendapatkan tingkatan di surga sampai di sini tingginya. Tapi kalau dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya? Dengan musibah yang dia dapatkan. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Dan juga hikmah. Hikmah artinya adalah segala apa yang Allah takdirkan pasti sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada tempatnya. Contoh, dalam perihal ketaatan makhluk kepada makhluk, yang wajib ditaati adalah istri taat kepada suami, jangan dibalik. Orang tua anak taat kepada orang tua, rakyat taat kepada pemimpin, murid taat kepada guru. Ini penuh dengan hikmah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil akan hal ini surat Qaf ayat 29. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ini besok sebenarnya kita bahas, tetapi saya sudah tidak sabar menyebutkannya. Salah satu hal yang indah dari perkara ini apa? Allah tidak menzalimi seorang pun. Kita semakin ikhlas dalam beramal. Wah, itu sambungannya kemana, Ustaz? Jadi gini, ada sebagian orang riya dalam beramal. Mengapa? Karena ingin dapat pujian, dapat sanjungan, dapat hadiah, harta tahta wanita. Akhirnya dia riya, memperlihatkan amalnya, memperbagus amalnya.
Kata para ulama rahimahumullah, ar-riya an yuhassina ar-rajulu amalahu inda ghairihi min ajlil madh atau hatta yamdahuhu. Seorang memperbagus amalnya di hadapan orang lain agar orang lain memujinya. Mengapa dia riya? Karena ingin dapat pujian. Tapi kalau orang berbicara paham tentang takdir, jauh dari riya. Mengapa? Karena dia yakin la yadhlimu rabbuka ahada. Mau dilihat manusia, tidak dilihat manusia, mau dipuji manusia, tidak dipuji manusia, Allah tidak akan pernah menzaliminya. Di akhirat pasti ada hitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal walau seberat zarrah dari kebaikan. Zarrah artinya namlah saghirah, sebut kecil, atau haba, buka jendela masuk matahari kemudian ada debu-debu, itu zarrah menurut kamus kontemporer sekarang. Zarrah, habaan mansura. Sekecil itu Allah tidak akan pernah menzaliminya. Kenapa? Karena kita yakin tentang permasalahan takdir. Jadi indah. Masalah takdir itu indah sekali, membuat hati orang tenang, tidak mudah gegabah, gelisah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dari sini sebenarnya, dari poin kaidah besar ini, af'alullah kulluha adl wa rahmah wa hikmah, perbuatan Allah seluruhnya adalah proporsional, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita bisa menjawab pertanyaan puncak dari takdir tadi. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa babi diharamkan Allah ciptakan? Kan seperti itu. Sebagian orang-orang ahli filsafat itu adalah menghancurkan mitos sebuah kepercayaan yang turun temurun. Maka orang-orang Yunani ingin menghancurkan itu. Akhirnya keluarlah ilmu filsafat. Kalau digunakan dalam ilmu teologi dan syariat Islam, hancur Islam, bahaya. Ya, kenapa? Karena kita berkeyakinan yang tidak boleh ada diskusi di dalamnya. Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa. Nggak boleh diskusi kita. Nggak boleh itu didiskusikan. Itu adalah iman, itu adalah akidah. Anda percaya, tidak percaya, Anda percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, ruh. Iman. Nggak boleh diskusikan. Quran adalah wahyu, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Itu iman, akidah, nggak boleh diskusikan. Nah, datang filsafat ingin menghancurkan itu. Masa sih? Nah, itulah ilmu filsafat. Menginterupsi argumentasi yang sudah baku. Maka jika dia masuk ke dalam sebuah akidah, maka dia akan hancur akidahnya. Bisa mungkin di dalam perkara-perkara yang lain. Taib. Setelah kita memahami ini tadi, maka kita akan bisa jawab, mengapa itu ganja diharamkan padahal diciptakan oleh Allah SWT. Mengapa air liur anjing najis mughalladhah, tetapi Allah ciptakan anjing? Jawabannya tadi, af'alullah kulluha adl wa rahmah wa hikmah. Perbuatan Allah ini kaidah besarnya. Perbuatan Allah seluruhnya adil, seluruhnya
penuh kasih sayang, dan seluruhnya penuh dengan hikmah. Rinciannya, parsialnya Anda bisa jawab, enggak bisa jawab, tidak mengapa. Paham ini? Tidak semua hal yang bingung di dalam agama harus dijawab, harus dipahami dengan sedetil mungkin. Yang penting kita punya kaidah besar, Allah tidak menzalimi hambanya. Sama seperti orang mengatakan orang kafir hidup 70 tahun, tetapi mengapa disiksa di neraka? Khalidun mukhalladun fiha abada, kekal abadi di dalam neraka. Kezaliman kah ini kan Ustaz? Kekafirannya cuma 70 tahun. Maka jawabannya ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Itu keyakinan kami. Anda terima enggak terima terserah. Keyakinan kami, Allah tidak menzalimi hambanya. La yadhlimu rabbuka ahada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara mereka sesuatu yang haram, kezaliman tersebut. Maka janganlah kalian berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Ini kaedahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala enggak menciptakan orang beriman aja masuk surga? Udah enggak usah ada neraka, capek-capek neraka ngapain? Jawabannya itu. Jawabannya kaidah pertama ini. Salah satu dalilnya juga yang sangat menarik adalah surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi mereka akan ditanya atas apa yang telah mereka perbuat. Gampangannya begini, Allah itu Tuhannya, kamu itu makhluknya. Allah bertakdir, terimalah takdirnya. Ya kan? Bisa dipahami ya? Nanti timbul pertanyaan. Dari sini ada turunannya nih. Wah, kalau begitu Ustaz, taib, saya bermaksiat, takdir Allah kan? Allah itu Tuhannya, saya makhluknya. Berarti nggak mengapa syirik, zina, minum khamar, berjudi, main wanita, mencuri, membunuh. Karena Allah Tuhannya, saya makhluknya. Nah, nanti ada kaedah lain. Bisa dipahami ini para ikhwah? Taib. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adamu jawazi nisbati syar' ila Allah taala. Kaidah yang kedua adalah tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan tidak ada keburukan sama sekali dari sisi manapun. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu berupa, ini poin yang penting tadi, berupa atau berdasarkan ilmu Allah yang azali. Tidak ada keburukan sedikit. Antum jangan berpikir bahwa ilmu Allah terbatas dengan sesuatu. Ilmu Allah saking luasnya, Allah mengetahui semuanya. Makanya apa yang Allah takdirkan tidak ada keburukan sama sekali. Karena itu adalah murni kebaikan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
Keburukan tidak bisa disandarkan kepada zat Allah, kepada nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, al-qisas, darah dibayar darah. Kemudian penegakan hukuman had bagi yang mencuri dipotong tangan, had bagi yang membunuh dibunuh, had bagi yang berzina, yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan, yang sudah menikah dirajam sampai mati, laki-laki ataupun perempuan. Atau juga memerangi orang kafir yang memang pantas untuk diperangi. Maka ini tidak ada keburukan sama sekali di dalamnya. Kenapa? Karena tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah tidak boleh. Adapun yang dirasakan oleh manusia, manusia dapat musibah, tsunami, likuifaksi, banjir bandang dan seterusnya, itu adalah keburukan bagi manusia yang merasakannya. Adapun dari sisi perbuatan Allah tidak ada keburukan di dalam. Kenapa? Karena pasti ada hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di sini membuat seseorang akhirnya bersabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fal khairu wasyarru min jinsil ladzah wal alami wan naf'i wad darari." Kebaikan dan keburukan termasuk dari jenis kelezatan, rasa sakit, manfaat dan mudarat. Wa dzalika fil maqdil muqaddar. Lihat nih. La fi nafsi sifatir rabb wa fi'lihi al-qa'im bihi. Keburukan dirasakan kepada yang ditakdirkan untuknya. Manusianya kena, dia merasakan keburukan. Miskin, lapar, miskin, tidak bisa berobat, buruk. Bukan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah seluruhnya adalah kebaikan, penuh dengan hikmah. Kemudian beliau menyebutkan contoh, fa inna qat'a yadis sariqi syarrun wa mu'limun darun lahu. Memotong tangan pencuri buruk bagi si pencuri, sakit bagi si pencuri, ya, bahaya bagi si pencuri. Wa amma qada'ur rabb dzalika wa taqdiruhu alaihi fa'adlun wa khairun wa hikmah wa maslah. Adapun syariat Allah atas pencurian dipotong tangan itu penuh dengan sesuatu yang proporsional, kemudian penuh dengan kebaikan, hikmah, dan ada kepentingan baik padanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik." Kebaikan seluruhnya ada di kedua tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Ini adalah kaidah yang kedua yang merupakan rahasia di balik takdir
dengannya kita bisa menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan takdir. Kemudian yang ketiga, memahami macam-macam keinginan Allah. Keinginan Allah ada dua macam, iradah diniyah, syar'iyah. Istilahnya hati-hati jangan sampai salah tulis, karena sebagian orang yang tidak bisa bahasa Arab, terutama di negeri kita, akhirnya karena modal mendengar saja salah tulis. Misalkan orang Arab menyebutnya sayyidati, tuanku putri, dan biasa mereka cepat ngomongnya sayyidi. Sampai ke Indonesia jadi siti. Maka iradah diniyah syar'iyah. Iradah yang kedua, keinginan yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Dengan memahami dua ini, kita akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan pelik, sukar dipahami oleh takdir. Contoh, misalkan, Ustaz, bukankah semua yang ada di atas muka bumi ini tadi Ustaz sebutkan di awal atas kehendak Allah, keinginan Allah? Iya, semuanya. Yang baik, iman, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, bantu orang tua. Yang buruk, syirik, membunuh, zina, mencuri, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Ini semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang yang ahli maksiat, alhamdulillah kalau begitu. Saya berzina, keinginan Allah. Maka kita katakan, iya, itu keinginan Allah. Karena tidak ada yang ada di atas muka bumi ini terjadi kecuali atas keinginan Allah. Atas keinginan Allah, atas kehendak Allah. Nah, tapi kehendak yang bagaimana? Dari sinilah para ulama akhirnya membagi kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Iradah diniyah, syar'iyah. Yang kedua iradah kauniyah, qadariyah. Pada yang kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh iradah diniyah syar'iyah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan, tidak menginginkan kalian untuk kalian kesulitan. Makanya seluruh syariat Islam mudah. Seluruh syariat Islam tidak sulit. Siapa yang menjadikan syariat Islam itu sulit, pasti Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, inna ad-dina yusr walan yushadda ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya Islam itu mudah dan tidak ada yang mengembalikan, tidak ada yang menyusahkan dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ini adalah iradah diniyah syariah, keinginan agama yang berkaitan dengan syariat Islam. Taib. Apa ciri-ciri ini iradah adalah diniyah syariah? Yang pertama, dicintai dan diridhai oleh Allah. Seluruhnya Allah menginginkan seluruh manusia beriman. Allah menyukai seluruh manusia taat. Allah suka. Tetapi apakah kesukaan itu kemudian terjadi? Nah, di sinilah ciri yang kedua, tidak mesti terjadi. Iradah diniyah syar'iyah
tidak mesti terjadi kecuali jika ada kaitannya dengan kekuasaan Allah. Tidak mesti terjadi kecuali jika Allah takdirkan, Allah ciptakan. Contoh, Abu Bakar beriman radhiyallahu anhu. Ini iradah diniyah syar'iyyah. Mengapa? Allah cintai, Allah ridhai. Ya. Allah cintai, Allah ridhai. Kemudian salat, kita tadi salat Isya. Ini iradah diniyah syar'iyyah. Yaitu Allah cintai, Allah ridhai. Tetapi apakah semua orang sholat? Enggak. Apakah semua orang beriman? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menyukai, meridhai semuanya beriman, semua kaum muslimin sholat. Tetapi tidak mesti terjadi. Itu ciri iradah apa? Diniyah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Cirinya adalah pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang kedua, tidak mesti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang diinginkan oleh Allah mendapat petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk masuk dalam agama Islam. Ini keinginan kauniyah qadariyah. Siapa yang diinginkan oleh Allah diberi petunjuk, maka pasti masuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan. Siapa yang diinginkan oleh Allah kesesatan, maka Allah akan jadikan perasaannya sempit, susah menerima keislaman. Di sini kita akhirnya bisa menjawab, mengapa ada orang musyrik, Ustaz? Bukankah Allah nggak suka? Tetapi kan Allah Maha Pencipta. Kesyirikan, perbuatan orang-orang musyrik itu ciptaan Allah. Perbuatan orang-orang kafir itu ciptaan Allah. Maka jawabannya itu adalah iradah apa? Kauniyah qadariyah. Dia pasti terjadi, tetapi tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti turunannya ada. Apa turunannya? Turunannya adalah, bolehkah bersandar dengan takdir? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh bersandar dengan takdir, atau saya ulangi, bersandar dengan takdir dalam 3 perkara. 2 diperbolehkan, 1 tidak diperbolehkan. Dan ini turunan dari kaedah yang ketiga ini. Macam-macam keinginan Allah. Boleh bersandar dengan takdir dalam 2 perkara, atau bersandar dengan takdir dalam 3 perkara. 2 boleh, 1 tidak boleh. Yang diperbolehkan dulu, yaitu bersandar dengan takdir dalam perkara-perkara yang musibah. Perkara-perkara musibah. Apa musibah?
Seperti musibah-musibah yang didapati, kematian, kemiskinan, banjir, bandang, longsor, dan seterusnya. Maka kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah bertakdir dan sekehendak Allah berbuat. Yang kedua, boleh bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat yang sudah ditaubati. Seperti salah satu tafsiran dari perkataan penjelasan para ulama tentang kisah Nabi Adam dan Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, engkau yang mengeluarkan kita dari surga. Gara-gara engkau nih kita sekarang di dunia hina, rendah, terbatas, tidak sempurna, gara-gara engkau." Nabi Adam mengatakan, ini adalah takdir Allah. Para ulama salah satu penjelasan mereka mengatakan bahwa Nabi Adam bersandar dengan takdir atas maksiat yang beliau sudah lakukan, tetapi sudah ditaubati. Makanya ada orang dulu misalkan dulu pernah membunuh. Iya, saya dulu pernah membunuh, saya bertobat kepada Allah. Ini adalah takdir Allah, boleh itu. Saya dulu pernah berjudi, minum khamar, main wanita, berzina. Iya. Dan saya sekarang sudah bertobat kepada Allah, dan itulah takdir Allah. Itu boleh begitu. Yang tidak boleh adalah hina muzawalatil ma'siyah. Tidak boleh, ini yang ketiga, tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat yang sedang dikerjakan. Kenapa enggak sholat? Takdir Allah. Kenapa tidak puasa? Takdir Allah, ini enggak boleh. Kenapa berzina? Kenapa lakukan kesyirikan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk beriman, kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 148. Enggak boleh bersandar dengan takdir dalam perkara yang sedang dilakukan dari maksiat tersebut. Enggak boleh bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat yang sedang dilakukan. Ini turunan dari tadi. Iradah ada dua. Apa? Diniyah, syar'iyyah. Kemudian kauniyah, qadariyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, pembicaraan tentang sebab. Kaidah selanjutnya adalah berbicara tentang sebab. Berkaitan dengan takdir, maka sebab dibagi menjadi dua. Nah, ini nanti ada turunannya. Ustadz, kita kan sudah ditakdirkan oleh Allah, ngapa kita harus ke Qatar nyari duit? Ya sudah, pergi aja ke Lampung, di Lampung, nggak usah ke Qatar, sudah ada takdirnya. Nyata? Kalau Allah bertakdir, pasti Allah kasih. Gak usah terlalu capek-capek, jauh-jauh ninggalin anak, istri. Apalagi saya dengar tadi ada yang semi jomblo gitu. Semi jomblo, maksudnya istrinya di sana. Dan itu kehidupan yang tidak nyunnah itu. Saya sangat tidak sepakat dengan itu. Ya. Nabi Musa alaihissalam Allah berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahli." Ketika Nabi Musa sampai kepada batas waktunya,
maka beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi, fihi dalil ala anna ar-rajula, bahwa seorang suami berhak untuk membawa istrinya. Kenapa? Li'anna lahu haqqul istimta' haitsu sya'. Karena dia memiliki hak untuk bersetubuh menikmati istrinya di mana saja, kapan saja. Nah, saya tidak sepakat dengan ikhwan-ikhwan semi jomblo ini. Ya, karena kadang kita di mobil nyetir, wah pengen. Allah nggak tahu memberikan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan pelampiasan syahwat. Kalau barangnya nggak ada, di mana melampiaskan? Makanya boleh seorang perempuan meninggalkan roti panggangannya, yang itu tidak boleh ditinggalkan karena akan menyebabkan hancurnya harta. Gosongnya roti, hancurnya harta. Tetapi boleh ditinggalkan apabila dipanggil oleh suami untuk minta dilayani. Para ulama mengatakan, wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina, dan hancurnya harta itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Kalau seandainya zina yang hakiki, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, mungkin jauh, minimal zina mata, zina tangan, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Makanya saya nggak setuju tuh, semi jomblo nggak setuju. Apalagi pulangnya jauh-jauh. 1 tahun, kemudian 1 bulan setengah. Wah, itu gimana itu? Baik, kenapa kita kesini ya? Kita kembali tentang perkara akhdhul asbab yang berkaitan dengan takdir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengambilan sebab atas sesuatu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebab syar'i dini, sebab yang sesuai dengan syariat dan ditunjuki oleh agama Islam, seperti membaca Al-Quran. Dia adalah sebab untuk kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Obat penyembuh ini ada 2 macam. Penyembuh lahiriah, penyembuh batiniyah. Penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit batin. Obat penyembuh Al-Quran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran membacanya adalah petunjuk bagi orang-orang beriman dan obat penyembuh. Ini menunjukkan sebab syar'i. Kemudian di antara sebab syar'i adalah madu. Surah An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas." Yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat penyembuh bagi manusia. Ini adalah sebab syar'i din.
Dua ya dah. Zam-zam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin." Minum air Zam-zam adalah makanan yang paling bergizi dan obat penyembuh penyakit. Zam-zam. Kemudian hadis tentang kurma ajwa. Meskipun khilaf di antara para ulama mana ajwa yang sebenarnya, apakah yang dikenal oleh kaum muslimin sekarang yang hitam-hitam ataukah semua kurma yang ada di daerah awali kota Madinah, yaitu di daerah tinggi kota Madinah, semua kurma. Allahu alam. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan." Barang siapa yang sarapan pagi dengan 7 kurma ajwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yadurruhu summun wala sihrun dzalikal yaum ila al-lail." Tidak ada satu racun apapun, sihir apapun yang membahayakannya dari siang hari sampai malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Nah, ini adalah sebab syar'i dini. Di sana ada sebab yang kedua, sebab kauni qadari. Kauni artinya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan berdasarkan qadar Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya dulu pernah ditanya oleh sekolah elit di ibu kota negara kita, "Ustaz, kami menentukan penanganan atas seorang anak sesuai dengan garis tangan dia. Anak ini introvert, anak ini aktif, anak ini suka berorganisasi sesuai dengan garis tangan dia. Ini apakah termasuk daripada meramal?" Dan ini pengambilan sebab atas sebuah perbuatan. Jawabannya adalah secara syar'i dini tidak ada. Dalil-dalil syariat dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tidak ada. Maka dilihat secara kauni qadari. Jika terbukti ada jurnalnya, ada yang bertanggung jawab atas pembuktiannya, maka boleh dipercaya sebagai sebab atas sesuatu. Lalu apa hubungannya dengan takdir, Ustaz? Hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan ilmunya yang azali menetapkan ini adalah sebab kauni qadari. Batu giok melancarkan darah, maka jangan langsung dikatakan syirik, jangan. Tanya dulu, sebab syar'i dini enggak? Oh, enggak ada. Tidak ada dalil dari Al-Quran hadis Rasulullah SAW. Atau sebab kauni, apa tadi istilahnya? Qadari atau tidak? Maka jawabannya iya. Maka pada saat itu kita lihat apakah dia terbukti atau tidak. Jika tidak terbukti, maka dia termasuk daripada tamimah. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini berkaitan dengan sebab para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada sebab apakah bertentangan dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira beberapa poin rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya ulangi, yang pertama, seluruh perbuatan Allah adalah apa tadi? Adil, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan hikmah. Yang kedua, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada
Allah. Nanti turunannya ini bolehkah bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam perihal maksiat. Kemudian yang ketiga, macam-macam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ada dua macam tadi. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah diniyah. Antum sekarang nuntut ilmu, iradah apa? Diniyah, syar'iyah saja. Tidak ada kauni qadariyah. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah tidak katakan kun, maka tidak fayakun. Kalau Allah tidak katakan kun, maka kita tidak bisa menuntut ilmu. Berarti dia iradah diniyah syar'iyah dan iradah kauniyah qadariyah. Yang keempat adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Sebab, akhdhu al-asbab. Terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan akal dalam perkara takdir. Apa batasan akal dalam perkara takdir? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan akal dalam perkara takdir berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena akal manusia tidak sanggup untuk meletakkan dirinya sendiri di dalam apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan yang dia miliki dari akalnya. Maka batasan akal adalah apa yang ditentukan oleh syariat. Itu saja yang boleh kita bicarakan. Baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah batasan akal. Lihat perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wat tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaif innama huwa at-tasdiqu biha wal imanu biha. Termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau dia tinggalkan sunnah ini maka dia tidak termasuk orang yang beriman, yaitu beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya dan mengimani hadis-hadis yang berkaitan dengannya dan tidak mengucapkan lima wa kaif, mengapa dan bagaimana. Nah, ini yang terjadi pada ilmu filsafat, mengapa, bagaimana. Adapun kita enggak. Kita imani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisannya itu wahyu? Bagaimana bisa menjadi wahyu? Enggak, kita enggak katakan itu. Kita menerima wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Tidak berkata lima, oke. Untuk apa? Bagaimana? Enggak ada. Nah, inilah batasan akal, yaitu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan tepat jam 22. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara, apakah dilanjut ataukah cukup? Ya, kalau ada lanjut mungkin 1, 2, 3 pertanyaan sampai 10, 15. Nah, bagaimana kiat kita bisa bersabar pada saat tertimpa musibah buruk? Karena biasanya refleks pada saat tertimpa musibah kita sedih dan mungkin marah. Biasanya kita bersabar setelah agak lama musibah berlalu.
Adakah doa yang bisa kita amalkan agar mudah menerima ketetapan Allah, baik takdir yang baik ataupun yang buruk? Cara paling mudah mengerjakan sesuatu adalah memahami sesuatu tersebut. Kalau tidak paham, tidak akan bisa kita mengerjakannya. Sabar menghadapi musibah. Pahami apa itu sabar, baru kita bisa mengerjakannya. Yang pertama, sabar itu adalah habsu an-nafs anit tasakhut. Menahan perasaan kolbu dari menggerutu atas apa yang Allah takdirkan. Yang kedua, wa habsul lisan anit tasyaki. Menahan lisan dari berkeluh kesah, apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, berkeluh kesah, ya, bikin video disebarkan, permasalahan-permasalahan yang sangat privasi disebarkan. Kemudian yang ketiga, wa hafsul jawari 'anil munkarat. Menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Kepala dibenturkan, tangan dipukulkan, kaki ditendangkan, dan seterusnya. Itu satu cara agar bisa bersabar saat menghadapi musibah. Memahami dengan baik dan benar apa itu sabar. Karena dia tidak bisa bersabar kecuali dengan memahami dengan baik dan benar apa itu sabar. Yang kedua adalah memahami batasan-batasan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'indas sadmatil ula." Kesabaran itu adalah pada saat hentakan musibah pertama kali datang. Saat mengetahui suaminya, na'udzubillah, meninggal dan anaknya meninggal pada saat yang bersamaan, lalu setelah itu dia bersabar, maka yaitu bersabar menahan lisan, menahan perasaan kolbu, menahan anggota tubuh, maka saat itulah dia dinyatakan sebagai orang yang bersabar. Berarti dia mengerjakan batasan-batasan sabar. Adapun setelah dapat musibah, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau dia perempuan, dia gundur rambutnya, dapat musibah. Kemudian setelah itu setelah kecapean dia baru mengatakan, saya sebenarnya sabar. Ini enggak sabar. As-sabru 'indas sadmatil ula. Kesabaran itu saat hentakan musibah pertama kali datang. Dia menahan lisan, menahan perasaan kolbu, menahan anggota tubuh untuk mengerjakan hal-hal yang mungkar. Itulah sabar. 2. Yang ketiga, seorang akan mudah bersabar ketika mengetahui pahala bersabar. Ma'qil bin Yasar rahimahullahu ta'ala berkata, kullu amalin yu'qalu thawabuhu illa sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya. 1 sedekah dikalikan 10, dikalikan 100, dikalikan 7, dikalikan 100, yaitu 700 maksudnya. 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca dikalikan 10. Kullu amal, setiap amal diketahui pahalanya, kecuali sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala orang-orang yang sabar, ganjaran mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Makanya puasa adalah amalan yang pahalanya tidak diketahui sampai malaikat nggak tahu. As-siyam, kata Imam Ahmad rahimahullah, la yaktubuhal hafadhah. Puasa tidak ditulis oleh para penulis, pencatat, para malaikat.
para pencatat amal dari para malaikat, nggak ditulis. Karena yang tahu pahala puasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam yudha'af illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal anak Adam dilipatkan pahalanya kecuali puasa, aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Dan kita tahu al-'atiyah bihasabil mu'ti, bihasabi si'ati karamil mu'ti. Pemberian sesuai dengan sifat yang memberi. Allah Al-Karim, Al-Wasi'. Allah Maha Pemurah, Maha luas rahmatnya. Pasti pemberian Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmat. Nah, ingat itu. Tiga dari kiat agar mudah bersabar. Yang pertama, mengerti apa itu pemahaman sabar. Yang kedua, bersabar pada saat musibah pertama kali didatangkan. Yang ketiga, bersabar dengan mengetahui pahala-pahala bersabar. Yang keempat, bersabar dengan mengetahui kedudukan sabar. Saya jujur pernah bertanya langsung kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Waktu itu beliau ke Indonesia dan saya berduaan di mobil karena diminta oleh panitia sebagai tim lekat. Jadi selalu bersama beliau. Saya tanya waktu itu, Syekh, kenapa sabar sangat sulit? Beliau menjawab, li'anna sabra manzilatun la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena sabar itu adalah sebuah tingkatan yang tidak didapatkan kecuali oleh ulul azmi dari para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul bersabar. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Kemudian beliau bercerita, ini menarik. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Karena jujur pertanyaan itu adalah curhatan sebenarnya. Curhatan terhadap anak. Itu anak lagi bengal-bengalnya waktu itu, maka sering tidak sabar, sering main tangan dan seterusnya. Akhirnya saya tanya itu, akhirnya beliau jawab begitu. Kemudian beliau mencontohkan, ta'ammal ya Ahmad, kata beliau, perhatikan wahai Ahmad, pada kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Beliau berdakwah ke Taif, menemui 3 pemuka Taif. Saya lupa namanya. Kemudian setelah itu mereka berdua ini menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika kalian tolak, ya sudah, tapi jangan kalian sebarkan berita ini agar tidak heboh. Jika kalian terima, alhamdulillah. Mereka menolak tetapi mereka berkhianat. Mereka sebarkan berita ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari Taif dalam keadaan berjejer, bersaf-saf, anak-anak kecil dan budak-budak melempari beliau dengan bebatuan. Maka inilah keadaan yang sangat disedihkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, keadaan apa yang paling membuatmu sakit hati, berat? Yaitu kejadian Taif. Berdakwah, ditolak, kemudian dilempari dengan batu, nggak bisa ngelawan oleh anak kecil dan budak-budak. Maka datang 2 malaikat gunung. Akhshabu alaika akhshabain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat gunung ini yang 2 ini mengatakan, apakah engkau mau aku timpakan kepada mereka 2 gunung? Bayangkan Ahmad, itu malaikat saja marah dengan kelakuan orang-orang Taif pada saat itu. Tetapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Kata beliau waktu itu, saya ingat banget, jangan sebelum kita mendengar apa yang beliau jawab, kalau saya Syekh Abdul Razak nih, kalau saya jangankan 2, 10 kenakan mereka. Itu orang yang saya kenal, beliau sangat sabar. Bagaimana dengan
Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? La bal arjullah an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Tidak, jangan. Bahkan aku berharap kepada Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah secara ikhlas dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh waktu itu, ma hadza sabr ya ahli. Kesabaran apa ini? Kesabaran jenis apa ini? Nah, ini maka yang sekiat yang keempat, mengingat kedudukan dari sabar di dalam agama Islam. Yang kelima, yang terakhir, orang bisa bersabar kalau seandainya dia mengetahui tentang dia berusaha untuk sabar. Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru bis tasabbur, innamal ilmu bit tahallum. Sesungguhnya kesabaran itu dengan berusaha sabar, ya. Kesabaran itu dengan berusaha sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa perbedaan qada dan qadar? Akhirnya ditanya juga. Ini kalau kita bahas secara sistematis ya, maka kita akan bahas ini. Tapi karena ini kajian umum, maka kita tidak bahas tadi secara sistematis. Dan saya nasihatkan begini. Saya nasihatkan sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya nasihatkan coba kita introspeksi diri kita. Saya sudah mengenal dakwah ini berapa tahun? Berapa lama saya sudah mengenal dakwah ini? Dan berapa ilmu yang nempel, yang menjadi pondasi akidah saya. Kalau masih bingung, artinya gini, kalau ada pertanyaan masih sering bertanya kepada Syekh Google, itu berarti belum jadi ilmu yang mendasar di dalam dirinya. Coba tanya, introspeksi diri kita. Ada yang di sini yang Qatar tahun 2001. Saya masuk kota Madinah itu tahun 2001. Tahun itu pula saya mengenal dakwah sunnah. Taib. Berapa lama kita ngaji dan berapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Sebagian orang merasa dirinya kayaknya stagnan, ilmunya segitu-gitu aja. Mengapa demikian? Karena dia keliru dalam menimba ilmu. Metodologi dalam menimba ilmunya keliru. Saya sedikit menjelaskan. Menimba ilmu ada dua macam. Kalau Anda proyeksikan diri Anda sebagai penuntut ilmu agama, pendakwah, ustadz, ahli agama yang berfatwa, tokoh agama, maka ini belajar ilmu agamanya mencontoh dengan para ulama rahimahumullah. Belajar dari mulai dasar dalam perkara-perkara yang merupakan disiplin ilmu, akidah misalkan, dari mulai 3 landasan utama akidah Islam, salasatul usul, kemudian naik 4 kaidah membedakan antara syirik dan tauhid, naik kitab tauhid, naik kasfus syubuhat, naik nawaqidul Islam, naik akidah wasitiyah, naik akidah tahawiyah, naik akidah safariniyah, terus itu dalam perkara akidah. Dalam perkara hadis, Al-Arba'in An-Nawawiyah, naik kepada Umdatul Ahkam dengan membaca syarah-syarahnya, naik kepada Bulughul Maram dengan membaca syarah-syarahnya. Itu dalam masalah hadis. Fikih salah satu mazhab fikih yang terkenal, apa kita ambil, kemudian pilih yang paling ringkas, kemudian naik. Ini kalau dia memproyeksikan dirinya sebagai ustadz nantinya, ahli fatwa, kemudian tokoh agama. Tapi kalau seandainya dia memproyeksikan dirinya sebagai seorang muslim, laki-laki, kepala keluarga, yang dengan ilmu agama tersebut dia bisa beribadah kepada Allah, berakidah yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
cukup dia mengerjakan hadis Jibril. Belajar rukun Islam yang 5 dengan sistematis, belajar rukun iman yang 6 dengan sistematis, kemudian tazkiyatun nafs. Saya pernah duduk lama bersama, waktu itu saya berkunjung ke rumah beliau bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah. Beliau mengkritisi sebagian majelis-majelis ilmu yang membaca kitab-kitab besar seperti Zadul Ma'ad, seperti Ad-Da'wa Dawa. Iya, itu bagus Ustaz Ahmad, kata beliau, tetapi itu bukan untuk pemula. Itu untuk orang yang melengkapi dirinya ketika dia sudah belajar dasar. Sekarang antum coba bayangkan kalau seandainya ditanya tentang perkara 2 kalimat syahadat. Yang saya maksud dengan belajar rukun Islam secara sistematis adalah belajar rukun Islam secara sistematis. 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Lihat, pelajari arti dari syahadat yang benar. La ilaha illallah apa artinya? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Nah, ini saja sudah lumayan nih, 6 poin. Kalau antum belum paham ini, berarti ngajinya belum benar. Kalau belum bisa menyebutkan ini dengan lancar seperti kita membaca Al-Fatihah, berarti ngajinya belum benar. Ya, apa ya Ustaz ya? Pembatal-pembatalnya, rukunnya apa ya Ustaz ya? Maka harus belajar dengan sistematis. Syahadat Muhammad Rasulullah juga begitu. Apa artinya, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya, apa syarat-syaratnya, dan seterusnya. Baru naik setelah itu sholat. Sholat, kalau sudah berbicara sholat, pertama kali membicarakan adalah syarat sahnya sholat, wudhu. Harus paham betul wudhunya, bukan hanya prakteknya yang paham, tetapi dalil-dalilnya. Dengan seperti ini para ikhwah, antum akan mumpuni ilmunya dan tidak akan mudah terombang-ambing dengan syubhat serta syahwat. Ini sebagian orang kadang-kadang dia yang berbuat, ustadz yang bertanggung jawab. Ustadz, ini Ustadz, afwan Ustadz ya, anak kirim, ini ada syubhat di video ini, tolong tonton kemudian jawab. Loh, ente yang nonton, saya jawab. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga ada syubhat sedikit bingung. Coba belajar itu, cara menuntut ilmu yang benar. Insya Allah menghasilkan, yakin sekali insya Allah menghasilkan. Termasuk di dalamnya pertanyaan tadi, apa perbedaan antara qada dan qadar. Ini akan dia bahas secara sistematis ketika dia belajar rukun iman, pelan-pelan. Makanya saya sering sekali kemarin kayak ke OE, saya tanya, ada majelis nggak khusus di sini, daripada antum datangkan ustadz dari jauh-jauh, capek. Apalagi yang datang nggak kapasitas yang memang tidak pantas untuk datang ke luar negeri gitu. Kalau yang datang spesialis seperti dokter wajar lah. Ini yang datang antum mengundang saya salah ini. Ya, maksud saya harus ada majelis yang memang dia belajar rutin sampai selesai. Jadi, nah, perbedaan antara qada dan qadar terjadi ikhtilaf di antara ulama. Mana perbedaan yang pertama, mana yang lebih dahulu, qada atau qadar? Perbedaan yang kedua, apa makna qada dan qadar? Maka wallahu alam para ikhwan dirahmati oleh Allah, qadar adalah sebuah ketetapan. Qada adalah sebuah ketetapan yang sudah terjadi. Itulah perbedaan antara qada dan qadar.
menurut pendapat yang dikuatkan. Kalau bahasa saya dalam ceramah menurut pendapat yang dikuatkan, itu berarti saya sedang mencontoh para ulama karena menghormati para ulama dan tidak pantas sekelas kita untuk menetapkan sebuah pendapat. Menurut pendapat yang dikuatkan adalah bahwa qadar lebih berdahulu dibandingkan qadha. Allah menetapkan Abu Lahab di dalam neraka. Tetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini apa namanya? Qadar. Apabila nanti Abu Lahab masuk ke dalam neraka, maka itu berarti apa? Qadha. Dan ternyata Abu Lahab memang tidak beriman sampai akhir hayatnya, maka terjadilah apa yang sudah ditetapkan. Itulah bedanya antara qadar dan qadha. Bahasa Indonesia dua-duanya adalah takdir. Makanya saya tadi tidak kupas masalah itu karena itu berkaitan dengan belajar sistematis, karena kita kajian umum. Ya, demikian. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan cuma 2. Ini yang bisa disampaikan. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.